Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana masih memberikan kita kesehatan, kesempatan, buat iman, buat Islam, dan banyak nikmat-nikmat yang tak bisa kita hitung. Nah, jadi Allah masih memberikan kita kesempatan untuk memperbanyak amal. Allah masih memberikan kita memberikan kesempatan untuk menghirup udara. Nah, ini seolah-olah Allah memberikan kesempatan bagi hambanya untuk memperbanyak amal soleh. Karena kenapa? Karena kita tidak selamanya di dunia ini. Jadi kita tidak kekal di dunia ini, masih ada kehidupan setelah kehidupan dunia, yaitu kehidupan akhirat. Nah, di sana kita akan kekal. Nah, jika kita tidak memperbanyak amal dari sekarang, kita tidak mempergunakan selama kita di dunia, maka kita akan terjerumus akan permainan dunia dan kita akan mendapatkan ganjaran di akhirat kelak. Gitu. Jadi kita harus memperbanyak amal dari sekarang. Nah, karena masih ada kehidupan setelah kehidupan dunia, itu kehidupan akhirat. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW. Jadi hari ini kita belajar IPS, kita masuk pada pembahasan bagaimana sebenarnya kondisi alam Indonesia. Nah, kondisi alam Indonesia. Kemarin kita sudah bahas mengenai kondisi alam Indonesia itu dilihat dari fisiknya. Jadi kondisi alam Indonesia itu dapat dilihat dari fisiknya dan flora dan fauna. Itu ada dua. Nah, kemarin sudah kita pelajari kondisi alam dilihat dari fisiknya. Nah, di situ ada bagaimana bentuk bumi, bagaimana kondisi geografis Indonesia, bagaimana iklimnya Indonesia, itu kita sudah pelajari kemarin itu. Nah, hari ini kita belajar poin yang kedua tentang kondisi alam Indonesia dilihat dari flora dan fauna. Flora dan fauna. Kira-kira Nanda ini, apakah ada yang tahu apa itu flora, apa itu fauna? Itu flora dan fauna. Nah, jadi flora itu kita berbicara tentang tumbuh-tumbuhan, lebih singkatnya begitu, singkat dan padatnya seperti itu. Flora kita berbicara tentang tumbuhan, dan fauna kita berbicara tentang binatang ataupun hewan dan lain sebagainya. Itu semacam hewan lah. Nah, itu benar. Nah, jadi yang perlu kita ketahui bahwa Indonesia ini memiliki keanekaragaman flora dan fauna yang sangat besar. Nah, bahkan Indonesia ini termasuk 3 besar di dunia. Itu flora dan faunanya termasuk 3 besar di dunia, selain Brazil di Amerika Latin atau Amerika Selatan dan Zaire yang di Afrika. Nah, berarti Indonesia ini memang sangat kaya akan flora dan fauna karena mampu mengalahkan negara-negara besar yang ada di Eropa misalnya, di benua Australia misalnya, itu. Nah, ini menandakan bahwa kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memberikan kita keanekaragaman hayati yang sangat besar. Itu Nanda ya. Nah, keanekaragaman flora dan fauna ini yang sangat besar ini tidak terlepas dari iklim yang sebenarnya yang dimiliki oleh Indonesia. Itu yang membedakan. Karena faktor iklim, yaitu iklim tropis, di mana tumbuh-tumbuhan sangat cocok di iklim tropis. Itu beda dengan misalnya di negara Eropa yang misalnya bisa saja, atau di gurun. Misalnya ada di Arab Saudi kan gurun. Nah, di sana sangat susah tumbuh yang namanya pepohonan. Itu sangat jarang ditemukan yang namanya binatang. Itu
beda dengan di Indonesia yang beriklim tropis. Nah, karena iklim tropis ini dia ramah gitu, istilahnya ramah. Karena kenapa? Karena pepohonan atau tumbuh-tumbuhan itu mampu tumbuh di Indonesia, sangat subur istilahnya dengan adanya iklim tropis. Begitupun dengan dilihat dari faunanya, itu hewannya atau binatangnya itu. Nah, jadi berdasarkan data Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999, jadi ini sudah cukup lama, sekitar 20 tahun lebih data ini diambil. Jadi spesies tumbuhan yang ada di Indonesia itu mencapai 8.000 spesies. Wow, sangat kaya. Jadi Indonesia ini jika dilihat dari floranya mempunyai tumbuhan sekitar 8.000 spesies. Bayangkan coba, 8.000 spesies. 8.000 spesies. Maksudnya ada 8.000 macamnya gitu. Tumbuhan yang ada di Indonesia. Tuh. Baik dari misalnya rumput, pepohonan dan lain sebagainya. Nah, itu yang sudah teridentifikasi. Nah, sedangkan hewan mencapai 2.215 spesies. Nah, spesies hewan ini terdiri atas mamalia, 60 reptil dan 60 reptil, 1.519 burung dan 121 kupu-kupu itu. Nah, kita masuk. Adapun persebaran flora di Indonesia. Nah, tadi flora tadi sudah disimpulkan atau sudah dikatakan oleh Ustaz bahwa flora itu kita berbicara atau membahas tentang hutan atau tumbuh-tumbuhan itu. Nah, jadi flora di Indonesia ini juga dapat dibedakan menjadi dua bagian atau dua kelompok besar, yaitu Indo-Malayan dan Indo-Australia. Nah, jadi kelompok Indo-Malayan ini biasanya dia meliputi kawasan Indonesia Barat. Jadi Indo-Malayan meliputi kawasan Indonesia Barat. Nah, jadi pulau-pulau yang masuk ke dalam Indo-Malayan ini termasuk Kalimantan, ada Sumatera, ada Jawa dan Bali itu. Jadi yang termasuk tadi Indo-Malayan atau Indo-Malayu biasanya termasuk Kalimantan, Sumatera, Jawa dan Bali itu. Kalau Indo-Australia meliputi misalnya Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua. Nah, jadi kelompok Indo-Australia ini dia terletak di bagian Indonesia, yaitu kawasan Indonesia Timur. Kawasan Indonesia Timur yaitu termasuk tadi Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua itu. Nah, jadi kalau misalnya dilihat dari segi floranya, Indonesia terbagi menjadi dua. Pertama, Indo-Malayan yang terletak di kawasan Indonesia Barat yang terdiri dari misalnya Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Jawa dan Bali. Kalau misalnya Indo-Australia, nah Indo-Australia ini dia berada di kawasan Indonesia bagian timur, termasuk Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua itu. Nah, yang kedua itu persebaran fauna di Indonesia. Jadi kalau fauna berarti kita berbicara tentang hewan, binatang gitu. Nah, jadi fauna di Indonesia dapat dikelompokkan 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat, tengah dan timur. Jadi garis yang memisahkan fauna di bagian barat dan tengah dinamakan Wallace. Sedangkan garis yang memisahkan fauna di Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber itu. Nanda ya. Nah, bisa dilihat di peta atau fauna Indonesia Barat itu termasuk dari Kalimantan, termasuk ini Sumatera, Jawa. Nah, kalau Indonesia bagian tengah, fauna Indonesia bagian tengah itu ada Sulawesi itu. Indonesia bagian timur ada di bagian Papua itu, Nusa Tenggara itu. Nah, pertama, jadi fauna Indonesia bagian barat
biasanya disebut tipe Asiatis. Tadi Ustaz sebutkan itu mencakup wilayah Sumatera, Jawa, Bali dan Kalimantan. Nah, jadi mamalia yang ada di Indonesia bagian barat ini dia berukuran yang cukup besar. Nah, banyak ditemui seperti misalnya gajah, ada macan, tapir, badak, bercula satu, misalnya kerbau, rusa, babi. Nah itu orang utan, monyet dan bekantan. Itu. Jadi selain mamalia juga di wilayah Indonesia bagian barat ini banyak ditemui reptil seperti misalnya ular, buaya, tokek. Nah, kalau tokek mah banyak di Sulawesi itu, kadal, biawak, kura-kura, bunglon, terenggiling. Nah, kalau misalnya spesies burung dapat ditemui misalnya burung hantu, gagak, jalak, elang, merak itu. Nah, berbagai misalnya ini merupakan berbagai macam ikan air. Alfred Russel Wallace merupakan penjelajah dan ahli ilmu alam, geografi, antropolog dan biologi yang membagi fauna di Indonesia itu menjadi fauna berasal dari Asia dan bagian timur itu. Nah, memiliki burung mamalia yang mirip Australia. Tuh. Jadi di bagian ini juga biasanya kita bisa temukan pesut mahakam juga di bagian fauna Indonesia bagian barat, khususnya di Kalimantan Timur. Jadi ini tidak ada di pulau-pulau yang lain. Jadi fauna Indonesia bagian barat ini kita bisa temukan misalnya pesut mahakam. Pesut mahakam ini khususnya ada di Kalimantan. Kalau misalnya di pulau-pulau yang lain itu tidak ada, lagi di Sulawesi Selatan, Pulau Sulawesi tidak ada. Jadi itu. Jadi Indonesia bagian tengah atau tipe peralihan. Jadi wilayah fauna di Indonesia bagian tengah atau disebut Pulau Wallace mencakup Sulawesi, Maluku, Timur dan Nusa Tenggara. Nah, serta sejumlah pulau-pulau kecil. Nah, di sekitar pulau tersebut. Nah, jadi fauna yang menghuni wilayah ini ada misalnya babi, rusa, anoa, kuskus, ada kuda, sapi, monyet. Jadi itu. Nah, selain itu terdapat pula ada reptil, amfibia dan berbagai jenis burung. Misalnya bisa kita temukan di komodo juga, biawak, buaya dan ular. Itu. Nah, fauna Indonesia di bagian timur. Fauna Indonesia bagian timur atau disebut tipe Australia tersebar misalnya di wilayah Papua atau Halmahera dan Kepulauan Aru. Jadi fauna berupa mamalia ini menghuni wilayah antara lain ada kanguru, beruang, walabi, landak irian, itu kuskus, ada misalnya kloreptil, itu ada misalnya biawak, buaya, ular, itu kan. Ada kasuari itu. Kalau misalnya jenis burung, spesies burung itu ada misalnya raja udang, kasuari, ada namudur. Nah, kalau misalnya jenis tipe ikan tawar itu relatif sedikit. Itu. Nah, jadi seperti misalnya burung cendrawasih. Jadi banyak ditemukan di bagian timur, di bagian timur. Jadi untuk pembahasan hari ini cukupkan. Yang perlu kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini kaya akan segalanya. Apa yang kita sebenarnya cari Indonesia itu ada. Kenapa? Karena tidak terlepas dari iklim yang dimiliki Indonesia, itu iklim tropis. Jadi iklim tropis itu sangat ramah. Dalam artian hewan mampu bertahan hidup di Indonesia. Begitupun dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi tumbuh-tumbuhan itu saking ramahnya atau iklim yang dimiliki Indonesia itu 8.000 spesies tumbuhan yang mampu tumbuh di Indonesia. Jadi yang perlu kita syukuri bahwa Indonesia mempunyai segala apa yang kita butuhkan. Nah itu.
baik dari misalnya sumber daya alamnya, apalagi kalau misalnya dilihat dari flora dan faunanya itu nanda. Istilahnya fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Jadi nikmat mana yang Allah kerustakan. Jadi Indonesia ini sangat kaya nanda. Jadi kita ini sebenarnya tidak perlu keluar negeri mencari ini itu, karena semua ada di Indonesia. Hanya bagaimana kita mengolahnya. Itu. Mungkin saja dari Ustaz. Cukup sekian dari Ustaz. Mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan mampu menambah wawasan kita bersama, dan apabila misalnya ada kata-kata yang tidak pantas atau kata-kata yang keliru dari Ustaz, berarti datangnya dari Ustaz sendiri. Dan apabila ada kata yang benar, pengetahuan yang bisa menambah wawasan kita semua, berarti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang telah menghendaki segala itu terjadi. Barakallah. Mari kita mengucapkan kalimat hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.